Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah masuk Zoom on time, dan hari ini kita melanjutkan perkuliahan Kimia Dasar 2. Dan untuk siang hari ini pembahasan kita masuk ke topik yang pertama ya, mengenai kinetika kimia. Yang itu sebenarnya materi yang berhubungan dengan praktikum kemarin juga yang sudah dilaksanakan hari Selasa ya, walaupun kemarin praktikum dulu baru teorinya sekarang. Dan untuk sekilas saja, tadi pagi sempat saya ada koordinasi sedikit mengenai praktikum, mengenai kegiatan untuk hari Selasa ya. Kemungkinan untuk semester 2 itu mulai dapat slot praktikum offline di minggu depan. Kemungkinannya seperti itu. Nanti tunggu kabar lebih lanjut lagi. Kemungkinan mulai dapat slot praktikum minggu depan, kurang lebih akan dipadatkan dalam 2 minggu. Kemungkinan seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, berarti praktikum kimia dasar akan dilaksanakan di tanggal 22 dan 29. Insya Allah sebelum puasa sudah selesai untuk praktikum offline-nya. Tapi balik lagi nanti tinggal koordinasi juga ke dosen praktikum yang lain ya. Untuk saat ini yang sepertinya ya untuk saat ini yang sudah fix untuk praktikum kimia dasar 2. Untuk praktikum yang lain masih menunggu konfirmasi juga. Itu mungkin informasi sekilas, dan untuk praktikumnya apa saja judulnya dari tim pengampu kimia dasar 2, saya dan Bu Ami tadi pagi juga sudah diskusi untuk judul praktikum yang akan di-offline-kan, yang akan dilaksanakan secara offline, itu diambil dari judul praktikum kimia dasar 1, ada titrasi, kemudian nanti diambilkan dari praktikum kimia dasar 2, yaitu tentang redox. Jadi ada 2 itu kemungkinan. Itu dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu tanggal 22 dan tanggal 29. Mengenai polanya seperti apa, nanti tunggu kabar aja selanjutnya. Yang jelas, informasi awal yang bisa saya sampaikan, kemungkinan besar semester 2 sudah mulai dapat slot offline di tanggal 21. Jadi minggu depan, itu sudah mulai ada slot untuk melaksanakan praktikum offline. Karena masih masa transisi dan juga ada pembatasan kapasitas, kimia dasar tidak semuanya, ada 2 judul. Tadi itu diambilkan dari kimia dasar 1 dan juga ada di kimia dasar 2 di mengenai redox seperti itu. Kejelasannya dalam waktu dekat mungkin diinfokan lebih lanjut. Dan sekarang kita akan membahas mengenai materi pertama di kimia dasar 2, yaitu kinetika. Untuk absensi nanti kurang lebih ya 10 menit lagi mungkin akan saya absen secara manual. Akan saya panggil satu-satu seperti itu. Oke. Kita masuk ke materi pertama mengenai kinetika kimia. Nah, dalam kimia sendiri di semester 1 kalian sudah membahas satu konsep yang namanya stoikiometri. Kemudian sekarang kita membahas mengenai kinetika kimia. Nanti setelah UTS ada materi juga mengenai termodinamika. Nah, tiga buah konsep ini itu akan saling berkaitan, tetapi dengan tujuan masing-masing. Kalau stoikiometri yang kalian bahas di semester 1, itu pembahasannya mengenai seberapa banyak produk dihasilkan. Itu stoikiometri, perhitungan produknya berapa, bahannya butuh berapa. Sedangkan di kinetika kimia, itu kita berbicara seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Urusannya di situ, seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Dan nanti di termodinamika, pembahasannya itu apakah suatu reaksi bisa terjadi secara spontan, ataukah dia butuh energi dari luar untuk memulai reaksi tersebut. Itu pembahasannya di termodinamika. Oke, langsung masuk ke sini mengenai kinetika. Ilustrasinya adalah seperti ini. Suatu reaksi kimia itu perjalanannya akan bertahap ya, tidak serta-merta A plus B tiba-tiba langsung jadi C plus D, kayak gitu enggak. Tetapi ada prosesnya. Prosesnya ini memakan waktu. Nah, untuk memberikan gambaran mengenai kecepatan suatu reaksi berlangsung, kita memunculkan konsep kinetika. Termodinamika itu mengenai apakah dia terjadi atau tidak. Kalau kinetika itu seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Nah, menyatakan kinetika kimia, kita memunculkan konsep lagi yang namanya laju reaksi, atau perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu.
Laju reaksi ini selalu dihasilkan dari data percobaan. Dia bukan dari data teoritis. Nah, secara umum, kalau misal kita mempunyai suatu sistem reaksi A menjadi B, maka laju reaksinya itu bisa dinyatakan dengan negatif perubahan konsentrasi reaktan dibagi perubahan waktu. Atau bisa juga dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi produk dibagi perubahan waktu. Tapi di sini, laju reaksi yang dinyatakan dengan perubahan konsentrasi ini sifatnya adalah laju sesaat. Dalam arti, kalau reaksi itu berjalan dalam waktu yang relatif panjang, laju reaksi antara satu titik ke titik yang lain itu akan beda-beda. Di awal ketika reaktannya masih banyak, lajunya cepat. Tetapi ketika reaktannya sudah berkurang, lajunya melambat pelan-pelan seperti itu. Itu kenapa laju reaksi yang dinyatakan dengan perubahan konsentrasi ini dinyatakan sebagai laju rata-rata atau laju sesaat, seperti itu. Dan kalau khusus untuk perubahan reaktan, ada notasi negatif di depan. Karena konsentrasinya akan menurun seiring berjalannya waktu. Gitu ya. Nah, sebagai gambaran, ini untuk reaksi yang berlangsung dengan tadi ya perhitungan delta A per delta T tadi. Kalau misal waktunya atau rentang waktunya itu dibuat panjang, kurva yang terbentuk itu kurva yang tidak linier. Kurvanya itu akan melengkung. Kurva yang melengkung ini menyebabkan kalau misal kita menghitung lajunya dari titik, misal dari titik 0 detik menuju ke titik 10, laju reaksinya akan beda dengan titik 40 ke 50. Karena dia pakai sistem delta konsentrasi tadi. Sehingga nanti ada koreksi juga ketika kita menyatakan laju reaksi, muncul yang namanya hukum laju reaksi. Kalau hukum laju reaksi, di situ sudah ada yang namanya konstanta laju. Yang perhitungannya kalian kenal zaman SMA dulu. Gitu ya. Jadi konsepnya ada beda, ada laju reaksi dan juga ada nanti hukum laju reaksi. Sebagai contoh, ketika suatu reaksi berlangsung antara Br2 dengan asam asetat, itu akan menguraikan Br2-nya menjadi Br- dan juga ada H+ dan CO2. Nah, seiring berjalannya waktu, bisa ditandai juga dengan perubahan gradasi dari warna reaktan dan juga warna sistem ya, bukan warna reaktan ya, karena kan di sini juga dia bentuknya sudah sistem. Dalam kimia sendiri, untuk pengukuran konsentrasi ini, biasanya secara manual kita bisa menggunakan titrasi. Oke, akan tetapi titrasi ini punya keterbatasan, prosesnya yang lama. Dan juga untuk mengatasi masalah tersebut, di kimia kita kenal yang namanya instrumentasi. Di instrumen yang digunakan untuk pengukuran konsentrasi larutan itu biasanya menggunakan sistem UV visible. Sebenarnya di kimia dasar 2 itu ada praktikumnya, ada satu modul yang judulnya pemakaian UV visible, tapi kemungkinan itu tidak diberikan sekarang karena itu sifatnya pengenalan yang nanti ada di kimia instrumen ada sendiri. Seperti itu. Jadi tingkat kepekatan warna, kemudian gradasi warna dari suatu sistem itu juga bisa menunjukkan konsentrasinya. Nah, kalau kita pantau dengan UV visible, ini akan terpantau nih konsentrasi seiring berjalannya waktu dia akan berubah. Nah, kalau sudah kita dapatkan data-data perubahan ini di waktu sekian konsentrasinya berapa, di waktu sekian konsentrasinya berapa, ini kita bisa menghitung yang namanya laju rata-rata. Nah, laju rata-rata tadi yang di awal yang dihitung menggunakan minus delta konsentrasi reaktan per delta waktu. Akan tetapi kondisi ini menyebabkan kemiringan dari daerah yang kita mau cari laju reaksinya itu beda-beda. Sebagai contoh di sini, di detik 50 sampai detik 150, kecepatannya itu 2,96 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Tetapi makin kecil konsentrasinya, laju reaksinya juga turun. Ini yang dinyatakan di awal tadi, bahwa laju yang dihitung dengan perubahan konsentrasi itu sifatnya adalah laju sesaat. Bukan laju umum dari awal menuju ke akhir, dan dia tidak berlaku dari titik di semua titik, tidak berlaku.
Seperti itu ya. Nah, di sini ini ilustrasinya. Nah, apakah pengaruh konsentrasi terhadap laju sekarang? Setelah diteliti lebih lanjut, kemudian dengan data percobaan yang ada, ternyata hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi itu dihubungkan oleh satu besaran yang baru yang namanya konstanta laju. Konstanta laju namanya konstanta, yaitu nilainya akan konstan di satu sistem reaksi. Jadi reaksi satu, kalau jenisnya reaksinya memang itu tidak ada intervensi zat lain, konstanta lajunya akan cepat, akan sama. Kenapa saya bilang tidak ada intervensi zat lain? Karena kadang-kadang suatu reaksi itu ada intervensi zat lain yang kita kenal sebagai antara inhibitor ataukah dia katalis. Kalau inhibitor berarti dia mengganggu laju reaksinya, dia makin pelan. Kalau dia katalis, berarti di situ lajunya akan lebih cepat. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Nah, dia di sini akan membentuk garis lurus kalau dihubungkan dengan hukum laju ya. Kalau grafiknya itu antara konsentrasi dan laju reaksi, itu baru lurus. Tetapi kalau kita hubungkan antara waktu dan juga konsentrasi, itu bentuknya grafiknya akan seperti ini. Ini yang digunakan untuk menentukan yang namanya order reaksi. Termasuk kemarin, data praktikum kemarin. Data praktikum kemarin kan kalau kamu hitung pakai delta seperti ini kan nggak bisa ya. Bisanya kamu hitung menggunakan grafik. Nah, entah grafiknya nanti bentuknya seperti apa, itu yang bisa kita gunakan untuk justifikasi. Apakah reaksi ini itu order 0, order pertama, atau order kedua, seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan, saya mau absen dulu. Sepertinya sudah kumpul semuanya. Yang pertama, Virial Nisrina, ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Hana Wadiah. Hana? Nggak ada. Maulana Hasan? Hadir, Pak. Maulana Hasan hadir. Naufal? Hadir, Pak. Wadiah hadir, Pak. Hana Wadiah ada. Rosa Renata? Hadir, Pak. Sanindita? Hadir, Pak. Abizar? Hadir, Pak. Aisyah? Hadir, Pak. Ana Yuliana? Hadir, Pak. Arninda? Arninda ada? Nggak ada. Asila? Hadir, Pak. Celsiatri? Hadir, Pak. Dea? Hadir, Pak. Dian Kartika? Hadir, Pak. Farhah? Hadir, Pak. Pertina? Hadir, Pak. Idelia? Hadir, Pak. Lamia? Hadir, Pak. Yasir Fadli? Yasir Fadli ada? Nggak ada. Hasanul Kirom? Hadir, Pak. Niken? Niken Ratu? Hadir, Pak. Rega? Hadir, Pak. Revina? Hadir, Pak. Rea? Hadir, Pak. Ridwan? Hadir, Pak. Riri? Hadir, Pak. Sabila? Sabila Hasya? Hadir, Oke. Pak. Hadir. Hadir. Safa Tasya? Hadir, Pak. Salma Setio? Hadir, Pak. Safa Samara? Hadir, Pak. Siti Faras? Hadir, Pak. Risa Ada? Hadir, Pak. Sabila? Hadir, Pak. Sefira? Hadir, Pak. Syifa? Hadir, Pak. Sifau? Hadir, Pak. Izra? Keisha? Hadir, Pak. Fatimah Nada? Hadir, Pak. Zahwa? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berarti di sini. Iya, Hadir, Pak. Arninda hadir, Pak. Mic-nya kayaknya bermasalah. Aisyah Ananda. Arninda, Pak. Arninda. Mana? Ada orangnya di sini. Ada, Pak, cuman mikrofonnya rusak. Oke, silakan tinggalkan chat saja ya di situ.
Oke, kalau misal mikrofonnya rusak, silahkan tinggalkan pesan aja di chat, biar saya cek nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa laju reaksi itu yang pertama, bisa dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Itu satu. Akan tetapi perhitungan ini kita kenalnya sebagai laju sesaat. Dia tidak berlaku di semua keadaan, tidak berlaku di semua konsentrasi. Nah, kalau ingin mencari bagaimana berapa kecepatan suatu reaksi di waktu sekian atau berapa kecepatan suatu reaksi dengan konsentrasi awal sekian, itu kita memunculkan yang namanya konstanta laju. Kalau sudah ada konstanta laju, perhitungannya tidak lagi menggunakan delta konsentrasi per delta T, tapi kita akan dipengaruhi oleh reaksi, akan dipengaruhi oleh konsentrasi reaktannya. Seperti itu. Nah, terus apa hubungannya laju reaksi dengan stoikiometri? Tadi kan stoikiometri itu menyatakan banyaknya produk kayak gitu ya, perhitungan banyaknya produk. Sebenarnya ada hubungannya kalau kita nyatakan laju reaksi itu sebagai perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Hubungannya akan mengikuti persamaan berikut ini. Jadi, laju reaksi itu kalau dia ada koefisiennya, berarti di situ akan kita hitung menggunakan 1 per koefisien. 1 per koefisien kali delta konsentrasi per delta T. Seperti itu. Nah, kalau misal reaksinya itu koefisiennya bermacam-macam, berarti laju reaksinya, yang di depan ini ya, yang di depan ini adalah laju reaksi. Jadi, menyatakan kecepatan reaksi itu berjalan. Itu akan sama dengan negatif 1 per koefisiennya A kali konsentrasi A per konsentrasi T per delta T, sorry. Dan seterusnya, dia akan menggunakan 1 per koefisien kali perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Kalau kita nyatakan sebagai laju sesaat. Sebagai contoh berikut ini. Kalau misal ada suatu persamaan reaksi, ada pembakaran metana ya. Pembakaran metana menghasilkan CO2 dan juga H2O. Laju reaksinya bisa kita nyatakan sebagai berikut ini. Ada 1 per koefisiennya, metana per delta T. Dan seterusnya. Kemudian kalau misal ada masalah seperti ini, jika konsentrasi O2 menurun dengan laju 0,1 molar per detik, berapa laju reaksinya? Ada yang bisa jawab? Berapa laju reaksinya? Laju penurunan konsentrasi. Itu merupakan perhitungan dari, saya pakai anotasi dulu. Kalau misal di sini adalah menurunnya O2 dengan laju 0,1 molar per detik, itu hanya menyatakan ini saja. Oke. Sehingga kalau yang dinyatakan adalah laju reaksi, bukan laju pengurangan atau penambahan dari komponen reaksi tersebut, itu kita masukkan faktor ini. Sehingga di sini laju reaksinya adalah 0,05 molar per detik. Itu laju reaksi. Laju reaksi semuanya. Tetapi kalau kita ditanyanya hanya laju penurunan O2, ini tadi 0,1. Jadi beda ya, laju penurunan komponen atau kenaikan komponen dan juga laju reaksinya. Kalau laju reaksinya kita masukkan 1 per koefisien. Berikutnya kalau misal ada permasalahan lagi, berapa laju terbentuknya CO2? Berarti laju terbentuknya CO2 itu berapa? Kalau ini kita tahu adalah 0,05, ini kan. Berarti ini adalah ya 0,05 juga. Seperti itu. Jadi laju terbentuknya CO2 itu adalah 0,05. Karena di situ koefisiennya 1. Tetapi untuk laju penurunan O2 itu adalah 0,1 molar per detik. Konsepnya atau istilah yang digunakan memang mirip-mirip ya, tapi sebenarnya itu menunjukkan hal yang berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin laju reaksi, berarti ini laju reaksi keseluruhan.
Tapi kalau misal dinyatakan itu hanya komponennya saja, berarti itu laju pengurangan atau penambahan komponen itu. Seperti itu. Berikutnya, oke, bentar. Berikutnya lagi masuk ke bagian yang kita kenal sebagai hukum laju reaksi. Nah, di hukum laju ini dia menyatakan laju reaksi dengan konstanta laju dan juga pangkat dari konsentrasi reaktan. Dia muncul besaran K atau konstanta laju. Kemudian muncul juga pangkat ini. Nah, di mana pangkat ini kita kenal sebagai orde reaksi. Yang perlu jadi catatan, orde reaksi ini bukan koefisien reaksi. Kalau kalian perhatikan, di sini kan simbolnya pakai X, kemudian di sini pakai koefisiennya A ya. Ini dengan ini itu tidak ada hubungannya. Oke, konstanta laju itu hubungannya dengan orde reaksi, tidak ada hubungannya dengan koefisien stoikiometrinya. Di mana di sini reaksi orde X kita bisa menyatakannya sebagai begini ya, reaksi orde ke X dalam A dan juga reaksi orde ke Y dalam B. Di mana nilai X dan Y ini selalu kita peroleh dari data percobaan. Dan untuk orde keseluruhannya merupakan penjumlahan X dan Y. Seperti itu. Ini sebagai contoh didapatkan dari data percobaan, nah, di mana perhitungannya itu, ini saya skip aja. Perhitungannya sebenarnya sudah kalian kenal di SMA dulu. Biasanya soal-soal seperti ini atau data seperti ini akan menghasilkan orde reaksi dan juga menghasilkan koefisien atau konstanta laju seperti itu. Di sini kalau mau mencari, misal kita mau mencari orde Y, ya kita bisa eliminasi di salah satu data yang sama. Ini kan datanya kebetulan sama ya, bisa kita bandingkan, kemudian kita eliminasi untuk nanti diperoleh perbandingannya seperti apa. Kebetulan di sini ketika konsentrasinya F naik 2 kali lipat, lajunya juga naik 2 kali lipat. Itu menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi itu sebanding dengan peningkatan lajunya. Karena dia sebanding, kita bilang bahwa ordenya itu 1. Kalau misal dia kuadratnya, berarti ordenya adalah 2, seperti itu. Perhitungan ini kalian kenal di SMA dulu. Silahkan nanti kalian cek lagi perhitungan contoh-contoh soal dan juga masalah yang ada di seputaran konsep ini. Nah, di sini klausul-klausul mengenai hukum-hukum laju reaksi, di mana hukum laju selalu ditentukan lewat percobaan. Dia tidak ada urusannya dengan koefisien reaksi. Berikutnya, orde reaksi selalu dinyatakan dalam konsentrasi reaktan. Jadi yang masuk ke hukum laju itu selalu konsentrasi reaktan, bukan konsentrasi produk. Sehingga di sini dia tidak ada produknya. Di sini hanya K konstanta laju kali konsentrasi reaktan pangkat ordenya, kemudian dikalikan konsentrasi reaktan berikutnya pangkat ordenya. Seperti itu. Berikutnya lagi, orde reaktan tidak terkait dengan koefisien reaksi yang tadi saya sampaikan. Sehingga di sini, walaupun reaksinya memiliki reaksi setara dengan koefisien tertentu, bisa jadi orde reaksinya itu beda. Dan bukan hampir pasti ya, dan hampir kebanyakan dari reaksi itu ordenya, kalau misal stoikiometrinya ada koefisien, di hukum lajunya bisa jadi nggak ada. Kayak gitu. Bisa jadi ordenya 1 doang. Itu banyak yang seperti itu. Itu ya. Berikutnya untuk menentukan konstanta laju bisa kita dapatkan setelah mendapatkan orde reaksi, bisa kita masukkan ke persamaan untuk nanti memperoleh konstanta laju. Di mana konstanta laju reaksi ini punya satuan yang bermacam-macam. Ada yang satuannya itu M/S, molar per detik, ada yang satuannya per detik, ada yang satuannya per molar kali detik. Itu bisa kita gunakan untuk identifikasi awal juga. Apakah suatu reaksi itu reaksi orde 1, orde 0, ataukah orde kedua. Seperti itu. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf kita lanjut lagi.
Sekarang bagaimana menentukan order reaksi dengan percobaan? Seperti tadi ya, kita bisa menggunakan perhitungan eliminasi tadi untuk menentukan order reaksinya. Selain itu, kita bisa juga melalui pendekatan grafik. Yang pertama, yang dibahas di kimia dasar 2 ini ada 3 jenis order reaksi. Order 0, order pertama, dan juga order kedua. Untuk reaksi order pertama, itu ciri khasnya, itu dia hanya dipengaruhi oleh salah satu konsentrasi reaktan. Kadang-kadang ya, suatu reaksi itu reaktannya lebih dari satu. Tetapi hanya satu reaktan yang berpengaruh ke laju reaksi. Misal A plus B, ternyata B ini kamu tambahin kayak gimana juga, laju reaksinya segitu-gitu aja. Tetapi ketika A-nya kamu ubah, laju reaksinya berubah. Itu ada yang seperti itu. Kasusnya, kalian bisa amati dari data minggu lalu. Kamu lihat di situ, reaktannya kan ada 2 ya, ada apa? Natrium tiosianat kalau nggak salah, sama HCl. Nah, di situ yang berpengaruh terhadap laju reaksinya siapa? Itu hanya salah satu. Yang satunya itu nggak pengaruh. Itu nanti bisa kelihatan dari grafiknya. Seperti itu. Dan di sini, tadi kalau misal reaksi order pertama ini dinyatakan sebagai laju reaksi, laju perubahan konsentrasi akan seperti ini, min delta A per delta T, dengan hukum lajunya adalah konstanta laju kali konsentrasi reaktan. Ciri khas lainnya, nilai koefisien itu punya satuan 1 per S atau S-1. Kalau misal kamu ketemu reaksi dengan nilai konstanta lajunya kayak begini, S-1, itu berarti cuma satu doang, cuma salah satu dari reaktan itu yang berpengaruh ke reaksi. Yang satunya mungkin nggak berpengaruh. Yang satunya nggak berpengaruh seperti itu. Jadi mau yang tidak berpengaruh ini kamu tambahkan konsentrasinya kayak apa juga, lajunya akan segitu-gitu aja. Seperti itu. Nah, hubungan antara konsentrasi awal dengan konsentrasi di waktu tertentu itu dinyatakan sebagai rumus ini. Ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A0 min K kali T. Oke. Ini kan tadi ada beberapa tanda ya, apakah suatu reaksi itu reaksi order pertama 0 atau kedua ya. Nomor satu, kalau misal kalian sudah dapat nilai K, satuan K-nya itu adalah S-1, S pangkat min 1. Kalau kalian buat grafik antara waktu dan konsentrasi, itu grafiknya akan melengkung seperti ini. Oke, kalau misal kalian buat grafiknya itu antara waktu dan ln konsentrasi, dia baru membentuk grafik garis lurus. Ada grafik yang lain lagi. Grafik yang lain itu ada di slide sebelumnya ya. Kalau misal grafik itu antara balik ke sini. Nah, grafik antara konsentrasi dan kecepatannya dan laju reaksinya itu membentuk garis lurus. Itu dia juga orde 1. Tetapi kalau grafiknya beda dengan tiga bentuk grafik yang saya sampaikan barusan, berarti dia kemungkinan bukan orde 1. Bisa jadi orde 0, bisa jadi orde 2. Gitu. Tinggal nanti data kemarin itu silakan kalian analisa. Grafiknya seperti apa? Apakah dia ikut grafik orde 1 atau bukan? Kayak gitu ya. Kemudian, baliknya terlalu jauh. Nah, di sini, rumus ini juga yang mendasari konsep namanya waktu paruh. Kalian masih ingat ya, zaman dulu waktu SMA belajar mengenai waktu paruh radioaktif kayak gitu. Suatu zat ditemukan konsentrasi radioaktifnya sekian. Kira-kira umurnya berapa tahun? Itu juga diturunkan dari persamaan ini, dari persamaan ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A di awal dikurangi K kali T. Ini seperti yang dibilang tadi ya di atas bahwa ini bisa kita gunakan untuk menghitung konsentrasi A di waktu tertentu. Seperti itu. Contoh, di sini ada suatu reaksi 2A menjadi B. Adalah reaksi orde pertama dengan A dengan konstanta 2,8 kali 10 pangkat min 2 S min 1. Ini juga ciri-ciri orde 1. Ditanya, berapa lama konsentrasi A berkurang dari 0,88 menjadi 0,14. Kita masukkan ke persamaan ini. Ln A sama dengan ln A0 min KT. Kalian masih ingat kan ya ln? Ln itu adalah logaritma dengan basis angka eksponensial. Basis angkanya itu E. Kalau logaritma normal kan basis angkanya 10 ya. Kalau di sini basis angkanya itu adalah
eksponensial. Seperti itu. Nah, perhitungan ini bisa kita gunakan juga untuk menghitung konsentrasi A setelah berapa detik, kayak gitu bisa. Nanti ada beberapa soal yang sudah saya tugaskan juga di GCR. Silahkan kalian kerjakan, nanti ada beberapa soal yang berhubungan dengan konsep ini. Nah, di sini tadi saya sampaikan sebelumnya juga bahwa muncul yang namanya waktu paruh. Waktu paruh itu waktu yang diperlukan oleh reaktan untuk berkurang setengahnya. Kalau konsentrasi awalnya 1, berarti waktu yang diperlukan untuk reaktan ini berkurang menjadi 0,5, kayak gitu. Untuk reaksi orde 1, nilai T setengahnya itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Nilai T setengahnya atau waktu paruhnya dipengaruhi oleh nilai K, konstanta laju. Sehingga T setengah itu dirumuskan sebagai 0,693 per K. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal, dan nilai T setengah ini kalau dirumuskan menjadi 0,693 per K. 0,693 ini perhitungan dari ln 2. Jadi ln 2 itu sama dengan 0,693. Ini contoh-contoh reaksi pertama ya, orde pertama. Ini ada lagi persoalan seperti ini. Berapakah waktu paruh dari N2O5 jika terurai dengan konstanta laju 5,7 kali 10 pangkat min 4 S-1? Di soal ini, itu tidak disebutkan bahwa dia orde pertama. Tetapi kita bisa langsung menyatakan bahwa reaksi ini orde pertama. Dari mana? Dari satuan nilai K-nya. Satuan nilai K-nya kan S-1. Otomatis dia mengikuti hukum laju dengan orde 1, orde pertama, seperti itu. Sehingga di sini nanti bisa kita peroleh nilai T setengahnya yaitu 20 menit 15 detik. Ini ada pertanyaan begini ya, kenapa kita bisa tahu dia orde pertama dari satuan nilai K-nya. Berikutnya lagi, setelah reaksi orde pertama, ada reaksi orde kedua. Reaksi orde kedua ini, tipe reaksinya ada 2 sebenarnya. Yang pertama tipe reaksi yang zat awalnya itu tunggal. A menjadi produk. Akan tetapi pengaruhnya A itu kuadrat terhadap laju reaksinya. Ada juga reaksi dengan tipe A plus B sama dengan produk. Itu ada. Cuma yang kita bahas lebih lanjut nanti yang tipe pertama. Kalau tipe kedua nanti persamaannya akan lebih panjang lagi karena dia dipengaruhi oleh 2 buah reaktan. Seperti itu. Metode grafiknya sedikit, bukan sedikit ya, memang tidak seperti ini. Kalau dia tipe reaksi yang pertama, kita bisa pakai dengan persamaan 1 per konsentrasi A sama dengan KT plus 1 per konsentrasi awal. Dan bentuk grafiknya itu akan membentuk garis lurus ketika plot itu antara waktu dan juga 1 per konsentrasi. Kalau yang tadi itu antara waktu dan juga ln konsentrasi, kalau sekarang antara waktu dan juga 1 per konsentrasi. Itu akan membentuk garis lurus. Dengan nilai T setengah, itu adalah sama dengan 1 per K kali konsentrasi awal. Kalau dia reaksinya orde kedua, dia dipengaruhi oleh konsentrasi awal, nilai T setengahnya. Kalau yang orde pertama tadi, tidak dipengaruhi. Berikutnya ada lagi reaksi orde 0. Kalau reaksi orde 0, berarti kan konsentrasi itu pangkatnya pangkat 0 ya. Artinya apa? Ketika dia punya pangkat 0, konsentrasi ini tidak berpengaruh ke laju reaksi. Mau zat itu reaktannya kamu kasih sebanyak-banyaknya, kecepatan reaksinya juga segitu-gitu aja. Nilainya, laju reaksinya akan sama dengan nilai K. Sehingga satuan dari K ini sudah dalam bentuk molar per detik. Seperti itu. Untuk persamaan waktu dan juga konsentrasi, menggunakan konsentrasi A di waktu tertentu sama dengan min KT plus A0. Dengan waktu paruhnya di sini juga dia dipengaruhi oleh konsentrasi awal, yaitu A0 per 2K. Ini adalah contohnya reaksi orde 0 antara reaksi penguraian 2N2O menjadi 2N2 plus O2. Seperti itu. Ini ordenya orde 0. Mau kamu perbanyak zat N2O-nya, laju reaksinya akan segitu-gitu aja. Seperti itu. Kenapa sih laju reaksi itu dipengaruhi oleh, kalau dari hukum laju ya, dia dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan saja.
itu sebenarnya juga berangkat dari teori terjadinya suatu reaksi kimia. Suatu reaksi kimia itu terjadi karena ada tumbukan. Ketika konsentrasinya banyak, kemungkinan tumbukannya juga akan semakin besar. Kalau memang dia mengikuti orde pertama, semakin banyak konsentrasi, dia akan berpengaruh ke laju reaksinya. Tapi kalau dia mengikuti orde 0, konsentrasi awal itu nggak ada pengaruhnya. Karena di teori tumbukannya ada penjelasan lebih lanjut. Seperti itu. Kalau kita ringkas, orde 0, orde pertama, dan juga orde kedua itu akan ada di tabel ini, di mana hukum lajunya. Kalau orde 0 itu hanya dinyatakan sebagai K. Kalau orde 1, K kali konsentrasi A. Kalau orde 2, itu adalah K kali konsentrasi A kuadrat. Ini dengan catatan tipe reaksinya tipe reaksi 1. Kalau tipe reaksi yang kedua, dia tidak bisa dinyatakan dengan ini. Kemudian ini ada persamaan konsentrasi waktu dan juga ada waktu paruh. Sehingga kalau misal ada masalah, misal gini ya, ada permasalahan, reaksi ini di waktu sekian, zat reaktannya sisa berapa. Itu ya kita lihat dulu apakah dia reaksi orde 0 pertama atau kedua. Kalau misalnya dia pertama, pakai ini, pakai ln A sama dengan ln A0 min KT. Kalau dia orde 0, kita pakai yang pertama. A sama dengan A0 min KT, dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke. Kalau tidak, kita masuk ke yang tadi sudah saya singgung sedikit. Kenapa sih hukum laju yang dipakai itu konsentrasi reaktan, bukan konsentrasi produk? Karena teori yang menjelaskan terjadinya reaksi itu ada dua yang paling umum ya digunakan untuk menjelaskan reaksi. Yang pertama reaksi tumbukan. Teori tumbukan. Reaksi kimia terjadi sebagai hasil dari tumbukan antar molekul yang bereaksi. Artinya makin banyak zat yang ada di sistem itu, kemungkinan reaksinya juga akan semakin besar. Itu juga yang menjadi dasar kenapa kok kalau kalian mau melarutkan gula atau melarutkan zat yang lain, kalau diaduk pelarutannya akan lebih cepat. Itu juga mengikuti teori tumbukan. Tapi ada catatannya, tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi kimia. Yang pertama, tumbukan itu arah atau orientasinya harus tepat. Yang kedua, energinya itu sama atau lebih dari energi aktivasi. Ini yang perlu kalian pahami banget benar ya, bahwa reaksi kimia itu tidak berlangsungnya semuanya langsung dari A plus B tiba-tiba jadi C plus D, tapi dia pasti butuh energi aktivasi. Bahkan untuk reaksi eksotermis. Contoh, ketika kalian membakar kayu, itu kan tidak serta-merta kayu kamu taruh terus kebakar. Dia butuh dinyalakan dulu di awal. Ketika dia sudah menyala, dia mencapai titik bakarnya, reaksi itu berjalan terus sampai selesai. Itu yang dimaksud dengan konsep energi aktivasi. Di awal dia butuh dipancing dulu, dipantik dulu supaya reaksinya berjalan. Supaya energinya cukup. Berikutnya ada lagi teori yang namanya teori keadaan transisi. Ini juga sama. Ketika suatu reaksi mau berjalan, dia menuju ke puncak energi aktivasi, itu terbentuk spesi antara produk dan juga reaktan. Jadi dia belum jadi produk, tapi sudah berubah dari reaktannya. Cirinya di situ dijelaskan sebagai ikatan yang lama sudah mulai terjadi pemutusan, ikatan yang baru itu sudah mulai terbentuk. Kompleks ini namanya kompleks teraktifkan, seperti itu. Itu akan kalian banyak bahas di kimia organik mengenai mekanisme reaksi. Kalau digambarkan akan seperti ini ya. Mau dia reaksi eksotermis atau endotermis, selalu ada energi aktivasi. Ketika kita ingin mempercepat suatu reaksi, energi aktivasi inilah yang kita coba untuk manipulasi. Entah itu manipulasinya dengan penambahan katalis, katalisnya ini bisa homogen ataupun heterogen, bisa juga nanti menggunakan katalis biokatalis ya, menggunakan enzim itu bisa juga seperti itu. Nah, kalau misal kurva energinya itu antara energi reaktan dan
produknya lebih rendah produk, berarti reaksi itu reaksi eksotermis. Kalau misal kurvanya itu produknya punya energi lebih tinggi, energi potensial lebih tinggi, itu reaksinya reaksi endotermik. Tapi yang jelas, kedua jenis reaksi ini punya energi aktivasi. Nah, ini definisinya. Kemudian nanti, ini gambaran mengenai teori transisi tadi ya, teori keadaan transisi. Ini ada reaksi organik antara alkil bromida, alkil halida, bereaksi dengan suatu basa sehingga membentuk alkohol ya. Ini bisa menjelaskan juga arah orientasinya seperti apa. Ini banyak nanti kalian bahas di kimia organik. Karena nanti bisa diprediksi tuh, oh reaksi ini dengan apa? Konformasi kayak begini, nanti produknya konformasinya apa ya, itu bisa tahu. Kalau kalian memahami yang namanya keadaan transisi. Di sini keadaan transisi adalah keadaan dengan energi aktivasi tertentu, sehingga ketika dia sudah melewati energi aktivasinya, reaksi ini bisa berlanjut sampai akhir. Kalau dia tidak sampai ke sini, ya dia balik lagi ke reaktannya. Nah, untuk mengubah si energi aktivasi tadi, kita butuh zat tambahan yang ketiga, yang kita kenal sebagai katalis. Katalis ini definisinya adalah zat yang meningkatkan laju reaksi dan didapatkan kembali di akhir reaksi. Jadi definisi yang mungkin kalian ketemu di buku yang menuliskan begini ya, kadang-kadang di buku tulisannya begini, katalis adalah zat yang mempengaruhi laju reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Itu definisi yang kurang tepat. Karena sebenarnya katalis itu juga ikut bereaksi. Hanya saja di akhir katalisnya ini lepas lagi, membentuk katalis yang bisa kita gunakan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, kalau katalisnya ini nempel di produk, tidak bisa dipisahin, ya itu bukan katalis. Itu akan menjadi zat apa? Jadi produk samping seperti itu. Ciri khasnya seperti itu. Nah, katalis bekerja dengan cara mengubah mekanismenya. Mekanisme yang baru ini mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah. Kalau misal reaksinya itu reaksi kesetimbangan, katalis ini hanya mengubah kecepatan terbentuknya kesetimbangan. Sehingga katalis itu tidak berpengaruh ke banyak sedikitnya produk. Dia hanya berpengaruh ke cepat lambatnya produk terbentuk. Di situ. Kalau banyak sedikitnya produk, ya balik lagi kita kembali ke konsep stoikiometri. Ini contoh kurva pembentukan kurva reaksi yang dipengaruhi oleh katalis. Kalau dengan katalis, energi aktivasinya lebih rendah. Banyak sekali proses yang terjadi di sekitar kita itu dipengaruhi oleh katalis. Contoh, pembuatan amonia, proses Haber itu juga pakai katalis. Kemudian nanti pembentukan H2SO4 itu juga pakai katalis. Kalau misal tidak pakai katalis, itu reaksi-reaksi tersebut butuh energi yang besar, butuh tekanan besar, kondisinya juga susah untuk bisa tercapai dalam kondisi industri, sehingga butuh yang namanya katalis. Ini beberapa contoh ya. Dan dalam katalis sendiri itu nanti dibedakan menjadi dua. Ada katalis yang tipenya katalis heterogen, kemudian ada lagi tipenya katalis homogen. Kalau katalis heterogen itu fasanya beda dengan reaktan. Jadi misal reaksinya itu reaksi dalam larutan. Kamu kasih katalisnya itu bentuknya logam. Padatan logam kayak gitu. Itu katalisnya jenis heterogen. Keunggulannya apa? Keunggulan katalis heterogen itu di akhir mudah untuk dipisahin. Entah itu dipisahkan cuma disaring saja ataukah dengan perlakuan yang sederhana. Itu bisa. Katalis berikutnya adalah jenis katalis homogen. Katalis homogen itu contohnya katalis yang menggunakan asam atau basa. Contoh nih, ada reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu antara alkohol dengan asam karboksilat yang membentuk ester. Nah, ini reaksinya bisa digunakan katalis homogen, di mana katalis itu punya fasa yang sama dengan reaktan. Reaktannya larutan, katalisnya juga larutan. Ada kelemahannya juga di situ. Kalau katalisnya itu homogen, pemisahan di akhir itu butuh effort yang lebih. Sehingga di kimia juga dipelajari yang namanya teknik pemisahan kimia. Itu semester 4. Jadi di awal ini, yang saya sampaikan tadi di awal sampai sekarang, ini banyak
cabang ilmu kimia lain yang nanti kalian akan pelajari lebih lanjut. Kalau misal kita ngomongin mekanisme, membicarakan mengenai tadi ya keadaan transisi, itu di kimia organik ada mekanisme reaksi. Kalau kita berbicara mengenai katalis, itu nanti ada sendiri kimia katalis. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pemisahan antara katalis dengan produknya, kita berbicara mengenai teknik pemisahan kimia. Di situ, secara garis besar memang begitu ya, katalis heterogen itu jauh lebih mudah untuk dipisahkan. Biasanya orang kalau bisa menggunakan katalis heterogen, pakainya heterogen. Kecuali nanti ada pertimbangan, misal katalisnya terlalu mahal, kita bisa pakai katalis homogen. Tapi memang itu akan menimbulkan masalah di akhir, bagaimana misahin katalis dengan produknya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini ilustrasinya, suatu katalis bagaimana dia mempengaruhi terbentuknya produk. Ibaratnya kalau kita berbicara dengan analogi kehidupan sosial kita ya, katalis itu ya anggaplah seperti mak comblang. Ingin menyatukan dua orang, ada A, ada B. Katalisnya datang ke situ. Katalis ini akan nyambung ke A dan juga nyambung ke B supaya A dan B nyambung. Ketika dia sudah nyambung, katalisnya pergi. Kalau katalisnya tetap ada di situ, itu akan merusak sistemnya kan. Seperti itu. Bisa juga kalau di sini katalis di pembentukan NH3 ini dia menyediakan permukaan katalisnya supaya nitrogen dan juga hidrogen bisa nempel di permukaannya dia dan bisa bereaksi. Tumbukannya bisa pas, energinya bisa pas. Seperti itu. Kalau di sistem tubuh kita kenal biokatalis yang disebut sebagai enzim. Enzim ini kerjanya lebih luar biasa kalau dibandingkan dengan katalis-katalis organik ya. Karena satu, enzim itu kerjanya spesifik dan dia butuh kondisi yang tidak ekstrim. Contoh nih, dalam kehidupan kita makan untuk menghasilkan energi ya. Dari glukosa menjadi energi, menjadi ATP atau ADP. Itu butuh kondisi yang luar biasa, butuh panas yang tinggi, kemudian tekanan yang tinggi. Tapi dalam tubuh kita, dengan suhu tubuh manusia 37 derajat saja, energi bisa terbentuk terus-menerus dalam waktu singkat. Seperti itu. Itu yang terjadi di enzim. Ada ilmunya lagi, namanya enzimologi, kimia enzim. Itu berkaitan juga dengan biokimia, itu juga ada di situ. Sehingga katalis ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk kedepannya. Kalau tipikal dari grafik energi dari katalis itu akan seperti ini. Dia penurunan kompleks teraktifkannya lumayan tajam, bukan main, sangat tajam dibandingkan dengan yang tadi yang si katalis anorganiknya. Seperti itu. Itu akhir dari slide yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Intinya di kinetika itu kita berbicara kecepatan terjadinya suatu reaksi itu seperti apa. Yang bisa mempengaruhi kecepatan reaksi tadi, satu, konsentrasi. Kemudian nanti ada katalis atau tidak. Seperti itu. Tapi memang ada juga reaktan yang justru malah ordernya itu negatif. Kalau dia ordernya negatif, itu kita kenalnya sebagai inhibitor. Kadang reaktannya itu ditambahkan justru malah reaksinya turun, kecepatannya itu ada yang seperti itu. Bisa jadi ya nanti dibahas lebih lanjut lagi walau ngomong katalis ya ada yang mekanisme kompetitif, ada mekanisme yang lain kayak gitu. Jadi gitu ya. Kinetika ngomongin kecepatan reaksi, stoikiometri berbicara mengenai banyaknya produk. Setelah UTS nanti ada pembahasan termodinamika itu berbicara mengenai apakah reaksi itu butuh energi tambahan untuk berjalan ataukah dia menghasilkan energi secara spontan kayak gitu. Oke. Laporan praktikum sudah selesai semua? Besok ya, tinggal besok. Silahkan kalau misal belum selesai, ya disempurnakan lagi. Dan tadi yang saya sampaikan di awal, informasi awal banget. Tadi kelas yang pagi belum saya sampaikan ini, belum sudah tahu ya, belum sudah dikasih tahu oleh laborator atau belum.
Tapi kemungkinan minggu depan sudah beberapa praktikum sudah mulai untuk offline. Dan untuk semester 2 sebelum puasa insya Allah dituntaskan. Jadi puasa kemungkinan sudah aman lah, kalian tidak ada kegiatan offline. Seperti itu. Karena masa transisi belum bisa full untuk dilaksanakan di kampus. Tapi kalau melihat pola yang ada sekarang, kemungkinan besar ya, semester depan sudah 100% offline. Kemungkinan besar. Kalau sudah offline ya kalian ya bersiaplah di aktivitas di kampus seperti biasa. Dan ya itu kembali lagi. Karena kemarin sudah minggu lalu sudah dimulai oleh rektor. Rektor sudah mulai kuliah offline juga. Mungkin itu dari saya. Kalau misal ada pertanyaan silakan. Kalau memang tidak ada, saya juga nggak mungkin menunggu kalian sampai bertanya. Kalaupun nanti ada pertanyaan setelah kelas ini saya tutup Zoom-nya, boleh. Silakan aja disampaikan lewat WhatsApp. Untuk laporan tadi disampaikan, deadline-nya itu nanti malam jam 12. Kalau misal nanti tadi ya informasi, kalau misal yang offline nanti itu praktikumnya 1 mengenai titrasi, yang kedua mengenai reaksi redoks. Titrasi ini saya masukkan walaupun dia materi kimia dasar 1 karena pertimbangan ini keterampilan dasar ya, keterampilan dasar di kimia. Kalau misal ini nggak kalian dapatkan sekarang, semester depan itu masuk ke analitik. Analitik ini banyak titrasinya. Titrasi mulai dari dari titrasi redoks, titrasi kompleks, titrasi yang lain-lain itu ada beberapa. Oke, mungkin itu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.